Hai guys, Shalom. Gimana kabarmu hari ini? Pasti kalian gak sabar ya sama lanjutan renungan kemarin. Ya udah yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami bisa kembali belajar mengenal Engkau. Roh Kudus, pimpin kami agar mengerti pembahasan renungan hari ini. Karena hati kami rindu mengenalmu lebih dalam. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Oke, guys, hari ini Cici keingetan nih, beberapa bulan yang lalu, sebelum pandemi COVID ya tentunya, pas Cici di Jakarta, orang tua Cici tiba-tiba ngajak Cici ke rumah temennya. Cici nggak kenal teman orang tua Cici, dan nggak tahu juga rumahnya di mana. Cuma sebagai anak, ya Cici nurut aja dan percaya sama orang tua Cici. Karena Cici tahu orang tua Cici nggak akan menyesatkan Cici. Nah, di dalam perjalanan itu, kita naik mobil. Pada saat itu Cici ketiduran nih. Karena rumahnya tuh jauh banget. Dan jalanan pada saat itu tuh macet. Nah, singkat cerita, Cici kebangun karena mobilnya berhenti. And yes, finally, sampai juga di depan rumah teman orang tua Cici. Begitu Cici turun dari mobil, langsung diajak masuk ke dalam rumah itu. Tapi tunggu, di gerbang rumahnya dijaga 2 orang security. Dan ditanyain sama security itu, ada keperluan apa? Mau ketemu siapa? Orangnya tuh tegas dan teliti banget sih bapak security-nya. Untung karena orang tua Cici kenal deket sama yang punya rumah, otomatis dia tahu siapa nama pemilik rumah itu. Dan cuma bilang ke security itu, ya kita kesini cuma mau main aja kok. Lalu bapak security pun percaya dan izinin kita untuk masuk ke dalam rumah itu. Dan pas masuk ke rumahnya guys, wow, Cici kaget. Dan Cici amazed banget, terkagum-kagum. You know guys, rumahnya bagus banget, besar. Coba ya kalian bayangin nih, lantainya semua dari marmer, adem banget, bersih. Cici gak lihat ada debu sedikit pun. Sofanya juga besar, empuk lagi. Terus meja makannya juga dari marmer. Bentuknya tuh lebar, gede gitu. Toiletnya juga nih ya, bersih banget. Terus wangi parfum, ya ampun. Terus di dalam toilet itu tuh ada keset. Itu tuh lembut banget. Entah itu dari bulu apa, warnanya putih. Dan Cici tuh merasa sayang banget kalau Cici tuh injek keset itu. Pokoknya, wah, Cici speechless deh. Itu rumah bagus banget. Terus ya, yang lebih amazed lagi, di ruang tamunya ada grand piano. Juga ada harpa. Oh my goodness. Terus dalam hati Cici, ini orang kaya banget ya. Dan di dapurnya juga udah kayak display katalog interior rumah gitu. Keren banget guys pokoknya. Berasa betah banget kalau ada di dalam rumah itu. Nah, pas Cici lagi kagum sama rumahnya, tiba-tiba si pemilik rumah itu nyapa kita. Dan nyambut kita dengan ramah banget. Baik banget. Dia ternyata udah sediain makanan enak. Dan juga dia buatin apple pie guys. Oh my goodness. Dia buatin kita makanan yang kita suka. Dan dia bilang tuh dia pakai bahan-bahan yang terbaik banget. Yang the best punya lah. Wow, I'm so happy. Dan itu jadi pengalaman yang gak terlupakan buat Cici. Nah,
Setelah pulang dari situ guys, Roh Kudus ajarkan sesuatu yang buka pikiran Cici. Cici mikir gini, bisa dengan mudahnya ya Cici masuk ke rumah yang sebagus itu cuma hanya dengan akses kenalan orang tua. Padahal kita gak kenal sama sekali sama si pemilik rumah itu. Dan gak sembarangan orang bisa masuk loh. Karena kan di depan rumahnya aja tadi dijaga sama security, bukan satu lagi 2 orang. Dan tentunya akan ditanya-tanya kalau kita mau masuk ke dalam situ, perlu apa kalian mau masuk sini. Susah kan kalau gak ada seseorang yang kita kenal untuk bisa masuk ke dalam rumah itu. Cici juga gak akan bisa masuk kalau Cici gak datang sama orang tua Cici. Begitu juga sama halnya kayak masuk ke dalam kerajaan sorga guys. Itu aja rumah di bumi, apalagi rumah Bapa kita yang di sorga. Wah, Cici gak bisa bayangin deh. Pertanyaannya, kok bisa ya orang tua Cici tahu jalan menuju ke rumah tadi? Jawabannya, pasti sebelumnya dia pernah dong. Dan bahkan sering datang ke rumah temennya itu. Jadi ya gak mungkin kita itu nyasar. Terus yang kedua, kok boleh sih Cici langsung masuk ya? Ya jawabannya jelas, boleh lah. Karena itu rumah temen baiknya orang tua Cici sendiri. Jadi siapapun yang orang tua Cici ajak masuk ke dalam rumah itu pasti akan diterima dan disambut dengan baik juga sama si pemilik rumah. Jadi guys, hal ini tuh sama kayak Yesus yang tahu jalan menuju sorga. Karena dia pernah ke sana. Dan bahkan Yesus juga menyediakan tempat buat kita semua. Gini. Cici inget kata-kata Yesus yang bilang kayak gini ya. Di Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Wow, bener kan kata Alkitab? Yesus itu sekarang guys, dia itu lagi ada di sorga di rumah Bapa, nyiapin tempat loh buat kita semua. Karena di rumah Bapa tuh banyak tempat yang kosong dan Yesus tuh lagi nyiapin itu buat kita. Dia mau kita berada di sana bersama-sama dengan dia di rumah Bapa. Dan satu lagi nih guys, di ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuh guys, coba deh kalian perhatiin ajaran Yesus. Di kitab Matius, Markus, Yohanes, dan seterusnya. Coba kalian selidikin. Bener gak kata-kata Cici ini? Tuhan Yesus itu selama dia hidup di bumi yang dia ajarkan itu mostly selalu tentang kerajaan sorga. Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Sampai dia itu datang cari kita loh. Nah ini nih guys yang Cici bilang di renungan kemarin. Kalau kekristenan itu bukan agama. Agama itu dibentuk usaha manusia untuk mencari Tuhannya. Tapi kalau kekristenan, Tuhan yang cari manusia ciptaannya. Bayangin guys, dia bilang di rumah Bapakku banyak tempat, ayo ikut aku. Tempat kalian itu bukan di bumi yang sekarang ini loh. Kalian itu makhluk mulia, bukan makhluk hina. Tuhan itu sebenarnya gak butuh kita guys. Tapi karena dia tuh sayang, dia cinta sama kita. Karena apa? Karena kita tuh precious, we are precious.
kita punya nilai yang berharga di mata Dia. Makanya, Dia sudah punya rencana dari sejak jutaan tahun yang lalu, sejak pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Tuhan sudah merangkaikan keselamatan untuk manusia. Wow, seru banget deh kalau kalian tahu ceritanya. Pasti kalian penasaran deh gimana ceritanya. Oke, kalau gitu kita lanjut besok ya guys. Sekarang kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau mengajari kami lewat kejadian-kejadian hidup yang sederhana, yang simple, sehingga kami paham bahwa hanya melalui Yesuslah jalan satu-satunya menuju kepada Engkau ya Bapa. Aku diciptakan berharga di mata Tuhan, dan dunia ini bukanlah rumahku. Rumahku yang sebenarnya adalah sorga, di kekekalan. Jadi mulai saat ini aku berkomitmen akan mengikut Yesus sampai selamanya. Amin.